kembali di kegiatan yang penuh barokah ini. Di saat lisan menahan dahaga dan hati menjaga niat, semoga setiap detik yang kita habiskan untuk berdiskusi mengenai masa depan pengawasan pemilu hari ini dicatat sebagai amal ibadah yang dilipat gandakan pahala puasa kita. Dengan penuh rasa syukur, selamat datang kepada Bapak dan Ibu dalam kegiatan ngabuburit pengawasan dengan tema Refleksi Pasca Pemilihan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyapa kepada yang terhormat anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Dr. Puadi SPD MM, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati narasumber pada kegiatan hari ini, yaitu Bapak Dian Permata MPA, yang kami hormati PLT Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran sekretariat, serta yang kami banggakan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Riau, serta seluruh alumni kader pengawas partisipatif yang hadir secara daring. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'il wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk menambah keberkahan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara M. Ali Akbar. Berikut sari tilawahnya oleh Saudara Kusrianto. Kepada Saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إسرائيل على نفسه من قبل أن
تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim. Katakanlah, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Semoga lantunan ayat suci tadi menjadi penyejuk hati dan juga cahaya bagi kita semua di bulan yang mulia ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau kepada Bapak Zulhadril Putra ST. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Puadi SPD MM, anggota Bawaslu Republik Indonesia,
Assalamualaikum Pak Puadi. Semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Waalaikumsalam. Subhanahu wa taala. Yang saya kita hormati narasumber kita pada kesempatan kali ini ada Bang Dian Permata, MPA, peneliti pengamat pemilu. Beliau nggak asing lagi di Kepri ini. Cuman karena faktor keadaan makanya jarang ke Kepri lagi nih. Yang saya hormati Bapak Ibu, Ibu-ibu aja nih. Pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ada Bu Dr. Mariama dan Bu Dr. Rosnawati serta PLT Kesekretariatan Pak Ridwan sama Bu Siska. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang terundang dalam Zoom ini baik Korsek maupun Kasek, serta yang saya cintai teman-teman staf sekretariat Bawaslu yang hadir secara langsung di ruangan ini, serta teman pengawas partisipatif yang bergabung dalam link Zoom yang disediakan. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini agenda Ngabuburit pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, ini agenda yang kedua, yang sebelumnya kemarin juga dibuka oleh Pak Ketua Rahmat Bagja. Alhamdulillah untuk kali kedua ini langsung Pak Puadi sebagai keynote speaker yang insya Allah nanti membuka kegiatan Ngabuburit pengawasan ini. Tak lupa salawat bering salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang berbahagia, dalam kesempatan ini karena ini ngabuburit waktunya nggak panjang, maka tentu sudah hadir anggota Bawaslu RI Pak Puadi, kita mintain arahan serta nasihat yang berjudul Refleksi Pasca Pemilihan, Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Tentu juga ditambah dan didalami oleh Bang Dian Permata dengan ilmunya. Mohon berbagi ilmu buat kami-kami yang di sini, langkah dan strategi apa sekiranya refleksi kemarin kita baca untuk menghadapi pemilu berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa ada gangguan apapun, dan kegiatan ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya mengucapkan mohon maaf, terutama Pak Puadi mohon maaf lahir batin, dan Bang Dian mohon maaf lahir batin tadi bisa menjabat tangan di bulan puasa yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan pahala, dan di akhir Ramadan ini kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau atas sambutan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita simak bersama arahan dari anggota Bawaslu Republik Indonesia selaku keynote speaker kita pada kegiatan hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Puadi SPDMM, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Saya lihat di Zoom ada Pak Ariel, ada Dr. Mariamah, Dr. Rosna, kemudian ada apa lagi nih? Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ya, yang hadir di lokasi.
Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Kepulauan Riau yang saya hormati, kemudian Kepala Sekretariat dan para kabak, serta jajaran staf Bawaslu Kepulauan Riau dan Korsek, kemudian jajaran staf Bawaslu Kabupaten Kota se-Kepulauan Riau. Nah, narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Mas Diana Permata, selaku narasumber, serta para seluruh peserta ngabuburit pengawasan yang hadir melalui daring. Ini saya lihat hadir ada dari Jawa Barat ya, ada dari Bau-Bau, ada dari Ternate, dari Bali, ini semua banyak yang masuk ini. Alhamdulillah ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas semua karunia rahmat dan kasih sayang, sehingga kita semua diberikan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan ini walaupun melalui Zoom. Kita diberi kesehatan yang luar biasa ya. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita di tahun ini adalah puasa yang terbaik. Sehingga kita berupaya meningkatkan amalan-amalan lainnya di bulan ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin sampaikan beberapa hal ya kepada teman-teman Bawaslu Kepulauan Riau yang telah melaksanakan kegiatan ngabuburit pengawasan. Ini penting untuk menambah literasi kepemahaman kita tentang pemilu, terutama tentang pengawasan. Sehingga upgrading terhadap penguasaan, pemahaman pengawasan juga akan dapat meningkatkan, karena di antara kita juga saling mengingatkan dan saling melengkapi dan saling juga menyempurnakan. Kemudian saya mengapresiasi kegiatan ini karena memang kegiatan ini juga dilakukan di pusat ya, dan diikuti secara berjenjang baik di tingkat provinsi maupun juga di tingkat kabupaten kota untuk peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan. Yang kedua, saya menjawab pertanyaan publik. Apa tugas Bawaslu ketika pemilu atau pemilihan sudah selesai? Kita memastikan bahwa tugas Bawaslu setelah tidak ada lagi pemilu, setelah tidak ada lagi pemilihan, banyak yang perlu dilakukan. Banyak yang dikerjakan selain melaksanakan pengawasan terhadap pemutakhiran data, terutama pemutakhiran data berkelanjutan, ada kegiatan kajian dan analisis terhadap proses pelaksanaan tahapan pemilu. Salah satu dengan diskusi pada kesempatan hari ini untuk bisa memperkuat posisi demokrasi kepemiluan kita dan juga memperkuat
posisi Bawaslu itu sendiri. Nah, selain itu juga penting untuk bisa menginformasikan apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi, masyarakat mendapatkan informasi yang betul-betul utuh terhadap kerja dan juga kinerja Bawaslu. Dan ini sebagai bagian dari akses publik dan juga pertanggungjawaban kelembagaan Bawaslu sebagai lembaga publik. Kemudian yang ketiga, pasca pemilihan, kita juga perlu merefleksikan atas semua yang telah kita lakukan dalam proses pengawasan baik dari level kebijakan di Bawaslu RI, level pelaksanaan di Bawaslu Provinsi, hingga kabupaten atau Bawaslu kabupaten kota seluruh Indonesia. Ini penting ya untuk mengevaluasi semuanya, baik itu dari regulasinya sampai dengan model pengawasannya, terutama di lapangan. Apa yang kurang yang mesti diperbaiki? Nah itu. Terutama kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan standar layanan, pengawasan, dan juga standar layanan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran ini sebagai mahkota dari Bawaslu. Nah, hal ini penting agar kita bisa mengintrospeksi atas apa yang telah kita lakukan dan perbaiki forum ini menjadi sangat penting karena akan melihat secara utuh untuk pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran. Dari penyampaian Bapak Ibu pengawas pemilu baik di tingkat kabupaten ya atau kota seluruh provinsi Kepulauan Riau. Kemudian yang keempat ya, kita mesti ingat semua sejarah lahirnya Bawaslu dari yang bersifat sementara atau ad hoc ya sampai dengan saat ini. Ini dinamikanya sangat luar biasa. Perjalanan tidaklah mudah ya. Tetapi satu hal yang penting bahwa kehadiran Bawaslu adalah semangat masyarakat sipil yang menginginkan bahwa pemilu itu berjalan jujur, adil dan demokrasi, sehingga masyarakat sipil ini diberikan satu ruang untuk terlibat atau juga masuk yang tentunya adanya satu kewenangan. Bahkan seiring waktu, kewenangan itu kadang kian bertambah. Sejalan dengan kebutuhan dan juga sejalan dengan dinamika sistem kepemiluan kita. Karenanya kita tidak boleh lupa akan semangat, mesti semangat ya. Artinya kita sebagai pengawas pemilu
di semua tingkatan, di semua level ya, adalah satu representasi masyarakat yang berharap bahwa sistem pemilu yang dilakukan adalah benar-benar jujur, benar-benar adil ya, dan demokratis tentunya. Paling tidak ini ditambah kata bermartabat. Karenanya kita terus bagaimana mendorong agar masyarakat ikut terlibat dalam partisipasi secara maksimal tentunya. Untuk memberikan satu masukan, kritik, saran ya kepada lembaga Bawaslu yang sama-sama kita cintai bersama. Kemudian yang kelima, penguatan partisipasi masyarakat kita saja ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan kursus singkat tentang apa itu pelaporan masyarakat, coaching klinik, ya, tentang penanganan pelanggaran. Ini tentu saja segmentasinya disesuaikan. Apakah untuk kalangan mahasiswa atau pelajar ya, kerja juga, akademisi juga gitu, ataupun masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga ruang dan jeda waktu sebelum pemilu di 2029 ini kita bisa lakukan untuk bisa memaksimalkan. Bahkan ini ada sebuah harapan masyarakat agar mendapatkan informasi yang utuh mengenai tugas dan fungsi Bawaslu. Kemudian yang keenam, sebagai penguatan ya terhadap partisipasi masyarakat, kita juga bisa melaksanakan banyak hal seperti kompetisi membuat aplikasi. Ini kan bisa dilakukan untuk bisa mempermudah masyarakat melaporkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran. Kemudian pengawasan berbasis aplikasi yang semuanya ini dapat menunjang kerja-kerja Bawaslu di lapangan. Termasuk juga dapat melaksanakan sosialisasi. Ini penting menyangkut sosialisasi. Yang bekerja tentunya sama juga dengan berbagai pihak tentunya. Jadi harus saling kerjasama, tidak bisa kita berjalan sendiri ya. Di antaranya kita bisa menggandeng pemerintah daerah tentang kaitannya dengan data dan informasi hasil pengawasan pemilu yang dimiliki oleh Pusdatin. Bulan-bulan kemarin saya keliling literasi data ke beberapa kampus ya. Ini bagian dari satu sosialisasi pada masyarakat, terutama kalangan kampus. Ini sebagai bahan riset, termasuk juga penelitian dan lainnya tentunya. Nah ini sehingga masyarakat ini merasakan ada dampaknya dan efek keberadaannya. Lalu Bawaslu banyak hal yang bisa tentunya dan dapat kita lakukan sebagai bagian dari refleksi pasca pemilu dan pemilihan sebagai penguatan partisipasi masyarakat. Jadi harapannya adalah kita semua terus mengupdate ya dan mengupgrading tentunya
performa kita sebagai pengawas pemilu dengan memperbanyak literasi. Di literasi tetap ya diperbanyak untuk bisa melakukan diskusi dan banyak untuk melaksanakan satu kajian dan analisa serta riset-riset yang berkala. Sebagai gambaran akhir, menjaga api demokrasi ya. Ini teman-teman sekalian di Zoom, ngabuburit adalah menanti waktu berbuka, menanti datangnya kebahagiaan setelah seharian menahan dahaga dan lapar. Analogikanlah ya ini dengan demokrasi kita. Kita ini semua tengah menanti hasil dari proses panjang demokrasi. Menanti apakah demokrasi mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan yang kita idamkan. Namun juga menanti bukanlah pasif. Nah, ini sama artinya kita menanti azan maghrib dengan tetap beraktivitas positif. Menanti hasil demokrasi harus diisi dengan peran aktif. Menjaga api demokrasi tetap menyala. Nah, ini jangan biarkan api itu padam hanya karena pemilu telah usai. Nah, ini penajamannya demikian. Jadi kepada teman-teman Bawaslu Kepri ya, terus berinovasi di bawah komanda Bung Ariel ya, membuka bagaimana inovasi membuka satu ruang partisipasi seluas-luasnya. Kepada rekan-rekan media, lah ini bisa jadilah mata publik yang jernih. Nah, kalau ada masyarakat, para tokoh, terutama para pemuda, perlu mengobarkan semangat kritis dan cinta tanah air. Kemudian kepada seluruh, ya kalau memang Adi undangan ini hadir, atau warga Kepri, dari Tanjung Pinang misalkan hingga Ranai, dari Karimun hingga apa tuh kemarin namanya, Dabo Singkep ya. Nah, itulah atau ingatlah bahwa nasib demokrasi kita ada di tangan kita sendiri. Jadi dengan memperkuat partisipasi, kita tidak hanya memperkuat Bawaslu sebagai institusi, tetapi kita ini sedang memperkuat fondasi demokrasi kita sendiri. Membangun modal sosial dan memastikan bahwa ruang publik kita tetap sehat ya untuk generasi yang akan datang. Nah, ini. Jadi saya mengajak ya pada teman-teman Bawaslu, Kepri, dan juga para undangan yang ada di Zoom ini,
marilah kita jadikan satu momen pasca pemilu ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal untuk bisa membangun budaya pengawasan yang partisipatif. Yang apalagi yang eksklusif, yang berkelanjut, yang inklusif maksud saya. Yang berlanjutan. Jadi dengan begitu kita tidak hanya mendapatkan pemimpin yang berkualitas, tetapi juga masyarakat madani yang kuat dan berdaulat. Ya, ini penting. Nah, selain sekali lagi pada selamat ya pada seluruh keluarga besar Bawaslu, sama Kepulauan Riau atas pelaksanaan kegiatan ngabuburit pengawasan, dan saya rasa dan saya pikir nanti Mas Dian Permata akan mengupas banyak tentunya ya tentang semua hal terkait dengan pemilu dan pemilihan, juga tentang kerja-kerja Bawaslu. Mancing ikan di air payau. Mancingnya di kota Bengkulu. Selamat kepada Bawaslu Kepulauan Riau. Semoga acaranya lancar dan sukses selalu. Dengan Amin. mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, giat ngabuburit Bawaslu Kepulauan Riau dengan tema refleksi pasca pemilihan, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan ini dinyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan kepada anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Dr. Puadi SPD MM atas arahan yang telah disampaikan sekaligus membuka kegiatan pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sampailah kita pada acara inti yang kita nantikan, yaitu refleksi mendalam mengenai penguatan partisipasi masyarakat. Mari kita simak untayan ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Permata MPA. Kepada Bapak dipersilakan. Aku boleh dijadikan co-host, sudah? Izin sudah Pak? Oh sudah, aku tampilkan materi dulu ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk pimpinan Bawaslu Kepri sudah ngundang saya. Jadi kita ngundangnya pakai threshold gitu kan, karena memang ada batasan di Kepri buka puasa jam berapa, sedang di Jakarta itu 18.16, kalau di Jakarta sekarang 18.14 tertua. Jadi tidak hanya pemilu tapi puasa pun sebenarnya ada threshold. Nah, teman-teman yang berbahagia, tadi saya lihat ada beberapa teman dari Sulawesi Selatan, Malik gitu kan, terus ada juga dari teman-teman Ternate. Itu yang saya ucapkan terima kasih gitu kan, berpartisipasi dalam acara ini. Suara saya terdengar dengan baik, moderator? Bagus suaranya. Iya Pak. Bagus. Baik. Jelas. Terima kasih. Jelas Pak. Oke. Jelas. Bapak Ibu, sebentar.
karena saya dapat tugas dari Bu Mariamah gitu kan, soal refleksi gitu kan, pasca pemilihan atau pemilu dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu ini, kalau tadi disampaikan oleh Pak Fuadi ini kan, ini memang dalam bahasanya adalah apa ya, kalau saya sering itu namanya hibernasi, tapi kalau di bulan puasa namanya muhasabah. Jadi kita coba refleksikan apa yang kemarin kita lakukan sepanjang gitu kan, waktu pre-election, ketika teman-teman melakukan banyak juga pengawasan, terus juga ketika election, dan ketika sekarang masanya adalah post-election. Jadi ada sebenarnya ada 3 poin penting tadi yang disampaikan oleh Pak Kordif gitu kan, bagaimana menyikapi soal, dalam tanda kutip, memang ada banyak pertanyaan besar gitu kan, penyelenggara pemilu pasca 2024 ngapain kan, ini juga memang harus dijawab dengan lugas kan oleh teman-teman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati gitu kan, eh, ini beberapa materi yang saya buat gitu kan, sebenarnya sudah saya simpan, baru saya keluarkan hari ini memang karena ternyata jatuhnya di Kepri. Jadi memang sebenarnya kalau ditanya apa yang dilakukan muhasabah untuk pemilu itu sebenarnya sangat banyak Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita juga harus pahami diri juga itu kan, kemarin kita sudah melakukan apa, dan di 2019, 2029 gitu kan, apa yang tidak kita lakukan kita perbaiki di 2009, 2009. Itu juga termasuk post election, bagaimana menyumbangkan eh, beberapa hal wacana tentang perbaikan regulasi revisi undang-undang pemilu yang saat ini sedang berputar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak berpanjang kalam gitu kan. Ini ada sekitar hanya 10 sampai 11 slide gitu kan. Artinya pas nanti di waktu threshold gitu kan, buka puasa. Pada prinsipnya memang begini kan, secara sederhananya di pemilu itu gitu kan, partisipasi itu harus dibutuhkan gitu kan, dan itu juga ada di Undang-Undang Dasar bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, ini kalau kita bicara di Undang-Undang Dasarnya. Nah, kalau kita turunkan kepada pendahuluan dan landasan filosofis, maka sebenarnya kalau kita simplifikasi, kita sederhanakan, pemilu bukan hanya prosedur teknis ini ada di kamar KPU, melainkan juga hak rakyat untuk mengawal suara gitu kan. Nah, ini kamarnya Bawaslu. Nah, ini kalau dari sisi soal amanat kedaulatan. Dari divisi partisipasi juga kita mengalami beberapa reduksi sebenarnya kan. Kita tahu hanya partisipasi itu hanya soal memilihnya kapan gitu kan, terus sah atau tidak. Sebenarnya di beberapa literatur itu sudah mulai ada pergeseran itu ya, pergeseran ya soal Forton Tunnel, tidak hanya soal hadir gitu kan, bahkan misalnya ketika proses rekrutmen Panwascam, terus sampai pada tingkatan PTPS, apakah masa animo masyarakat itu sangat tinggi atau tidak? Ataukah ketika teman-teman melakukan proses rekrutmen ad hoc kemarin itu ada masa perpanjangan atau tidak? Nah, ini sisi partisipasinya sebenarnya sudah bisa diukur. Nah, karena kenapa gitu kan? Karena pada akhirnya gitu kan, belakangan ini literatur menjadi substantive oversight, jadi mengawal kemurnian suara gitu kan. Ini bisa dibayangkan kan bahwa makna partisipasi itu tidak dikecilkan bajunya, tapi sudah diperlebar. Nah, hari ini memang kan begini kan, kenapa kita harus refleksi? Sebenarnya kita harus mengidentifikasi celah antara teks regulasi dan realitas di lapangan pada pemilu. Saya membandingkan sederhana aja 2019 dan 2024. Bahkan ada beberapa data yang saya tarik ke belakang gitu kan. Jadi ada rezim 2014 yang sebenarnya sudah dilaksanakan gitu, tapi pada akhirnya di 2024 ini hanya terjadi replikasi dan tidak ada banyak pembobotan. Ini menjadi muhasabah kita. Kenapa? Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kalau bicara di pokok-pokok pikiran regulasi undang-undang pemilu gitu kan, keterlibatan masyarakat itu ada di 4 aspek gitu kan. Ada soal pengawasan di setiap tahapan. Yang ini kita harapkan kemarin di pemantauan ya teman-teman. Tapi tidak terjadi, tapi akan saya cerita nanti. Kedua, soal sosialisasi, baik Bawaslu, KPU gitu kan, juga terlibat banyak soal sosialisasi pemilu, pelaksanaan pemilu ataupun pilkada. Nah, pertanyaannya, ketika pelaksanaan hak atau pre-election atau election, apakah hanya penyelenggara pemilu yang melakukan sosialisasi? Tidak gitu kan. Yang pasti setiap KL di kementerian itu juga sibuk melaksanakan sosialisasi pemilu, karena kenapa? Ada
ada semacam harapan kalau pemilu misalnya dalam tanda kutip dilaksanakan tidak baik, maka akan mengganggu stabilitas ekonomi, politik, sosial, kultur dan semuanya. Maka tidak heran gitu kan, Kes Bang Pol terlibat gitu kan, terus apalagi teman-teman ekonomi juga terlibat karena mereka juga punya harapan pemilu itu dilaksanakan baik dan benar. Nah, terakhir gitu kan ada juga soal survei gitu kan, pendidikan pemilih ini juga dilakukan oleh eh, media massa gitu kan, kita tahu gitu kan beberapa kutipan dari teman-teman KPU Bawaslu itu menjadi highlight di media bagaimana pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan tepat dan benar termasuk 5 kotak ataupun memilih kandidat dan seterusnya. Terakhir ya survei dan jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan atau bicaranya penghitungan cepat. Kalau di Indonesia itu lebih terkenal istilahnya quick count, padahal sebenarnya yang benar adalah parallel vote tabulation. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati itu kan, ini kalau kalau saya petakan aktor dan rezim regulasinya Bapak Ibu. Jadi saya coba 4 gitu kan, ada pemantau pemilu, lembaga survei, media massa dan masyarakat organik. Terus di mana kamar-kamar mereka bisa terlibat gitu kan. Kalau misalnya di pemantau pemilu itu ya ada di Bawaslu, ini ada 2 rezim di pemilu dan pilkada gitu kan, kanalnya berbeda, maka harapan kita besok sudah saya sampaikan sama ketua, besok kan di Komisi 2 juga saya sampaikan besok gitu, kemarin itu sudah saya sampaikan, pemantau itu besok satu kamar hanya di Bawaslu gitu kan. Jadi tidak ada perbedaan rezim gitu kan antara pemilu dan pilkada atau pemilihan itu ada di kamar KPU untuk menembus itu satu di Bawaslu. Nah, objek pengawasannya apa sih yang dilakukan ya soal hukum di TPS dan seterusnya. Maka tidak heran gitu kan. Maka tidak heran kemarin itu banyak juga sumbangan beberapa misalnya kekecewaan Pak Hadar Gumai soal ketika verifikasi faktual dan seterusnya. Mbak moderator, suara saya masih terdengar dengan jelas? Saya khawatir Masih, Pak. masih ya. Saya khawatir kultum sendirian ini. Saya lanjutkan gitu kan. Ada juga soal lembaga survei gitu kan. Soal lembaga survei gitu kan. Nah, ini saya ada di dua kamar sebagai peneliti pemilu juga iya, sebagai lembaga survei juga iya gitu kan. Kenapa lembaga survei sebenarnya juga punya punya apa ya? Punya andil dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu itu pun pilkada. Karena ada beberapa pertanyaan, misalnya sederhana aja gitu kan. Apakah Anda tahu misalnya kapan pelaksanaan pemilu dan pilkada entah 14 November 14 Februari dan 27 November. Apakah Anda tahu berapa kotak kemarin di pemilu, Pilpres berapa kotak? Itu sebenarnya juga memancing eh, tingkat pengetahuan warga negara kita soal pelaksanaan dari pemilu itu sendiri. Nah, disinilah bobot dari lembaga survei itu sendiri. Pentingnya hadirnya lembaga survei. Terus media massa. Sebagaimana kata tahu, ini kita juga sudah tahu kan teman-teman, media massa itu kan, ini pada posisi lembaga yang benci tampil rindu gitu kan, karena dibenci karena memang memberitakan miring bahwa surat tukang KPU salah sedikit komisioner ataupun pelanggaran gitu kan, itu kan menjadi highlight itu sendiri. Tapi sisi positifnya adalah bagaimana menyampaikan aspek-aspek teknis regulasi yang harus dimengerti oleh pemilih. Misalnya siapa saja sih yang berhak menggunakan hak pilih gitu kan? Kapan pemilih DPTB berhak melakukan registrasi atau pendaftaran di TPS dan seterusnya. Nah, terakhir masyarakat organik gini kan. Masyarakat organik ya pintu pendaftaran tidak ada tanpa registrasi. Nah, ini dia mengawasi soal politik uang, netralitas dan disinformasi. Nah, inilah bagi saya highlight yang tadi disampaikan oleh Pak Kordif gitu kan, ada beberapa bahkan saya sudah sampaikan di divisi teknis gitu kan, ada ada kecenderungan memang gitu kan masyarakat ini enggan melaporkan memang karena tidak ada kepastian layanan informasi pelayanan soal penanganan pelanggaran dan seterusnya. Dan ini menjadi muhasabah kita Bapak Ibu gitu kan, bahkan beberapa kali gitu kan ada putaran diskusi soal apa soal pelayanan pelaporan penanganan pelanggaran pemilu. Ini Bapak Ibu, kalau teman-teman yang sudah bergabung di kepemiluan gitu kan, atau di Bawaslu atau sudah 3 periode lah, anggaplah 2 kali di kabupaten kota, atau sekarang ada di provinsi, maka saya langsung ke era instrumentalisasi itu kan dari 2000 dari 2004 dari 2014 sampai 2024 sebenarnya
Bawaslu itu banyak spending gitu kan, banyak spending juga soal pemantauan gitu kan. Ada gerakan dulu namanya 1 juta relawan oleh diinisiasi zamannya Prof Muhammad gitu kan. Itu dalam di Pak Koris Pak Nasrullah dan Mas Daniel Zuhron. Terus ada juga program SKPP lalu berubah di P2P. Nah, pada prinsipnya memang gitu kan Bawaslu tidak bisa sendirian. Maka lahirlah program ini. Bagaimana masyarakat dalam kelompok komunal yang lebih suka dengan pemilu itu dikanalisasi melalui gerakan 1 juta relawan, SKPP dan P2P gitu kan. Nah, di 2014 Bapak Ibu itu kan sudah mulai muncul kan ketidakpuasan dalam tanda kutip ya, tidak kepuasan gitu kan dari gerakan-gerakan sipilian tadi yang disampaikan oleh Pak Polri misalnya ya yang tidak maksimal gitu kan. Misalnya muncul gerakan kawal pemilu gitu kan. Kawal pemilu gitu kan bahkan beberapa kali itu datanya sangat bagus gitu kan tapi harus kita apresiasi gitu kan. Bahkan di 2024 kemarin juga muncul gitu kan teman-teman kawal pemilu. Nah, ini padahal karena kita lihat juga crowd-nya juga besar, maka efek bubble ke masyarakat juga besar dan seterusnya. Nah, kalau kita mundurkan lagi di 99, sebenarnya Bapak Ibu, milestone tentang partisipasi masyarakat dan pemantauan secara benang merahnya itu sudah dimulai di 99. Itu sudah mulai hadirnya forum rektor, KIPP gitu kan. Dan ini sebenarnya milestone-milestone yang memang sangat dekat dengan soal partisipasi dan pemantauan gitu kan. Ini di era transisi tahun 99 gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini kita berangkat evaluasi muhasabah di 2024 kemarin, kita sadar gitu kan, sebelum sana kita sadar gitu ini terlompat materinya, kita sadar banyak banyak teman-teman gitu kan dari baik dari kelompok Cipayung, dari gerakan sipil itu daftar ke KPU bahwa itu hanya pada potret itu hanya pada hasil akhir itu dia difoto, dia daftar gitu kan. Terpublikasi di media bahwa saya ikut pemantauan di kepemiluan. Nah, kalau kalau kita lihat secara kedalaman, secara engineering gitu kan, ya, fungsi mereka hanya sebatas di situ saja. Padahal kita sebenarnya harusnya lebih gitu. Nah, itu bisa kita lihat teman-teman. Makanya saya bilang ada penurunan misalnya substansi oversight gitu kan dari harapan publik, harapan masyarakat termasuk saya gitu kan soal bagaimana sih partisipasi masyarakat bisa lebih maksimal untuk ke depannya. Dan ini ternyata juga linear. Ini 99 jumlah relawan pemantau itu kian hari kian kian kan. Ini Pak Kordif gitu kan. Pak Kordif, Bu Kordif gitu kan, ketua itu kan. Saya tidak tahu misalnya di Kepri ini bagaimana jumlah pemantau. Apakah memang terkonsolidasi dengan baik atau hanya pada tataran misalnya mereka hanya sampai daftar dan seterusnya. Padahal harapan banyak orang gitu kan. Karena memang ruang ruang mengawasi regulasi, ruang mengawasi tahapan itu sangat besar dan sangat banyak gitu kan. Maka harusnya memang gitu kan ini sebagai muhasabah kritikan kita gitu kan teman-teman pemantau itu juga melakukan diversifikasi kemampuan kalau teman-teman baca gitu kan bukunya Pak Ramlan Surbakti gitu kan di situ tertulis gitu kan sebaiknya sebaiknya para komisioner atau calon komisioner itu memiliki kemampuan misalnya pertama soal komunikasi, manajemen gitu kan, hukum, politik dan seterusnya. Jadi ada diversifikasi gitu kan. Jadi bisa jelas kan kalau teman-teman komunikasi misalnya dalam tanda kutip gitu kan. Misalnya Bu Mariamah kan magister komunikasi sudah pasti itu di pengawasan dan seterusnya. Misalnya Bu Ros gitu kan dia ahli hukum ya sudah pasti di PP gitu kan dan seterusnya. Ini yang ada di buku Pak Ramlan. Nah, harapannya juga demikian teman-teman pemantau untuk melakukan pemantauan. Karena ini sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali misalnya apakah ada sampai sejauh ini ada teman-teman pemantau pemilu yang melakukan partisipasi misalnya pengawasan pemberitaan kampanye gitu kan. Terus pengawasan iklan kampanye, pengawasan dana kampanye, pengawasan coklit, pengawasan digital dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang ini pengawasan DPTB berkelanjutan. Data data pemilih berkelanjutan dan seterusnya. Dan padahal pada posisi ini sebenarnya harusnya sudah selesai di tahapan pemilu 2024 gitu kan. Kalau memang kita mengikuti roadmap perjalanan dari 99 sampai 2024. Artinya siklusnya sudah 99 gitu kan, 2004, 2009, 2014 gitu kan, 2000. Artinya sudah 6 kali
kita melaksanakan pemilu harusnya sudah ada pematangan diversifikasi dari pemantau itu sendiri. Nah, hari ini kita melihat memang kalau kita lihat diskusi banyak hal di banyak forum, memang kita harus akui juga pemantaunya juga mengalami declining gitu kan, declining kemampuan. Yang dia ceritakan, yang dia dapat hanya beberapa hal yang sebenarnya romansa gitu kan. Di zaman saya begini, zaman saya begitu dan seterusnya. Ini yang sebenarnya di pemilu 2029 besok itu tidak bisa kita tolerir. Artinya kalau memang tadi bahasanya bahasa saya di teman-teman apa baik di Kepri saya pernah sampaikan 2029 teman-teman harus naik kelas. Naik kelasnya seperti apa? Punya diverifikasi sendiri gitu ya. Punya diverifikasi termasuk juga pemantau. Jadi saling mengawasi karena mengawasi itu tidak hanya mengawasi regulasi tahapan juga tapi mengawasi orang gitu kan. Kemarin diskusi ICAP gitu kan, diskusi ICAP gitu kan teman-teman Kepri juga mengisi survei ICAP indeks kepatuhan etik penyelenggara pemilu. Di situ kita kita banyak diskusi gitu kan. Ternyata dari keluhan dari para kepimpinan komisioner apa di KPP mereka sampaikan kan ada satu provinsi sebenarnya penanganan pelanggaran pemilunya itu sangat apa ya bukan masif tapi saya bilang paripurna dari urusan geser suara dari urusan money politik itu lengkap. Tapi kalau dalam bahasa Islam itu kafah sekali gitu kan kejahatannya dalam tanda kutip ya kafah sekali gitu kan geser suara terus waktu rekrutmen juga demikian gitu kan maka itu bisa dilihat gitu kan maka saya ngasih kisi-kisi ICAP survei ICAP itu besok memang mengalami juga penurunan gitu kan karena memang ternyata Pak kalau ditanya pemilu 2000 put dan kita tidak sadari. Nah ini sebagai muhasabah kita gitu kan teman-teman apalagi itu karena saya sampaikan berkali-kali muhasabah itu menjadikan teman-teman naik kelas gitu kan bagaimana bulan Ramadan ini yang kalau tadi dimulai dari membaca kalam ilahi itu kan satu lembar maka teman-teman juga harus paham regulasi kepemiluan kita 2029 itu sampai sejauh mana dan akan bagaimana nantinya gitu kan dan seterusnya. Nah, sering saya diprotes gitu kan, Mas Dian gitu kan, jangan hanya bisa mengkritik gitu kan. Saya tidak teman-teman, ini saya lakukan di pemilu di Pilgub di Jawa Tengah. Saya mengajari kelompok Cipayung bagaimana mereka mengawasi media massa gitu kan, bagaimana kampanye itu berimbang, bagaimana ada media massa itu memang berimbang terhadap pencalonan, tidak hanya misalnya dalam tanda kutip memberitakan miring si A, tapi memberikan porsi positif lebih kepada si B dan seterusnya. Dan ini sebenarnya sudah saya lakukan, tapi lagi-lagi gitu kan, ini memang kerja 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 laten gitu kan, kerja kerja kalau istilah aktivis itu kerja clandestine bawah tanah, capek dan melelahkan, dan ini memang harus dilakukan gitu kan. Makanya kemarin juga di teman-teman apa yang aktif di gerakan-gerakan hoax itu kan gerakan itu maka kalau bicara tular nalar ini sebenarnya ini bisa dilakukan gitu kan bagaimana kemampuan ini bisa ditularkan masyarakat juga paham bagaimana mengawasi pada satu segmen misalnya mengawasi pemberitaan kampanye dan seterusnya. Nah, nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya membandingkan vis-a-vis gitu kan. Memang kalau refleksi kritis saya dari saya gitu kan, mengutip kalimat dari Panji itu kan, menurut saya itu kan ada anomali akreditasi gitu kan. Kalau kemarin ternyata hanya banyak terdaftar secara administratif, itu sudah saya sampaikan tadi kan, hanya foto, terus diumumkan di media, foto sama Ketua Ariel, bangga, terus olah sana olah sini gitu kan, ini yang bahaya gitu kan. Namun minim apresiasi relawan di TPS. Kita lihat hadir. Coba teman-teman di Kepri, coba cek gitu kan, apakah pada pelaksanaan pemilu itu banyak hadir teman-teman dari kelompok relawan dan seterusnya. Terus untuk media memang ada dominasi pemilik media yang berafiliasi parpol melambangkan fungsi watchdog itu sendiri. Kita tahu teman-teman gitu kan media tidak sendiri, afiliasinya sangat banyak di partai politik. Nasdem punya gitu kan. Terus apa? Golkar juga dekat gitu kan ada udah beberapa media ini menjadi konflik kepentingan media dan itu sendiri terakhir gitu kan survei sebagai alat kampanye gitu kan nah kita tahu gitu kan ada namanya istilah bandwagon effect gitu kan bagaimana seperti kita tahu misalnya calon yang dianggap lemah itu mendapatkan empati ya ini disebut politik citra yang banyak kita perdebatkan di masa-masa 2019 kemarin gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang pertanyaannya
bagaimana kita ke depan gitu kan dan seterusnya itu kan. Bagaimana kita menghadapi pemilu 2020. Apa kita siap dengan diri kita, regulasi kita, sama alat kompatibel kita gitu kan. Ada 3 yang harus kita bisa. Pertama soal disinformasi berbasis AI gitu kan. Mungkin hari ini kita bisa melihat ya perang AS dan Israel dan Iran kita banyak berseliweran baik di TikTok ataupun Instagram. Mana saya juga bingung mana yang asli gitu kan. Karena semuanya montasenya halus sekali. Mana yang asli, mana yang AI itu agak susah. Nah, sama juga gitu kan. Bagaimana besok apakah Ketua Ariel apakah benar dengan mengatakan yang sama atau beritanya dipelintir gitu kan. Ini menjadi diskursus tersendiri gitu kan untuk menghadapi secara 2029 baik secara regulasi baik kemampuan orang maupun kemampuan alat yang kita belum ada sampai sana. Terus kita tahu teman Bapak Ibu gitu kan. Kalau bicara pemilu maka kita harus sadar gitu kan. Ada namanya fatigue democracy fatigue gitu kan. Kita lagi lelah nih gitu kan. Sudah selesai pemilu 2024 gitu kan, dilanjut pilkada, dilanjut pilkades. Itu kan selesai, nanti lanjut lagi pemilu 2029. Bayangkan, maraton ini tidak selesai. Jadi ada fatigue demokrasi. Nah, ini nih menjadi tantangan karena antusias masyarakat sipil itu di masa tahapannya juga menurun. Mungkin teman-teman juga merasakan itu kan kurang banyak diskursus itu kan kurang banyak ya ibaratnya kongko-kongko kopi membicarakan pemilu dan seterusnya karena memang sudah ada fatigue ya. Kecuali memang seperti saya sampaikan di Kepri justru saya memberikan semangat buat teman-teman eh, di masa seperti inilah teman-teman mengisi ruang-ruang kosong kemampuan teman-teman, meningkatkan kemampuan teman-teman. Seperti saya bilang, masa hibernasi ini, masa muasabah itu menjadi peluang teman-teman melakukan upgrade diri, naik kelas dan seterusnya. Terakhir gitu kan, soal kedaulatan data gitu kan. Sampai hari ini Bapak Ibu kita harus sebenarnya juga saya sampaikan gitu kan dalam tanda kutip gitu kan. Mungkin ini menjadi menjadi kritikan kita bersama gitu kan. Apakah eh, sistem informasi yang kita miliki, Bawaslu miliki ataupun KPU miliki itu masih stabil bisa diakses sampai hari ini atau tidak? Itu menjadi kritikan itu sendiri. Ini menjadi muasabah kita lagi teman-teman gitu kan. Termasuk termasuk gitu kan kemarin juga saya sampaikan di teman-teman RI gitu kan. Apakah eh, sigap lapor itu masih sigap gitu kan di masa non tahapan atau aplikasi siap gitu kan apakah masih siap atau hanya siap-siap saja gitu kan yang kita juga tidak tahu. Nah, dan seterusnya ini menjadi muhasabah kita buat ke depan karena kalau dilihat dari siklus pemilu gitu kan maka sebenarnya 2027 2028 itu sudah di ujung mata dan apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, ini rekomendasi yang salah satunya sudah saya selipkan itu di perubahan regulasi undang-undang pemilu gitu kan. Saya sudah sampaikan ke teman-teman Komisi 2 soal satu pintu registrasi, soal lembaga survei, pemantau, dan ini pasti menguntungkan Bawaslu secara positioning gitu kan. Karena tidak ada di kamar KPU lagi. Kedua, digitalisasi laporan. Mau tidak mau teman-teman gitu kan, mau tidak mau karena keadaan dan kita dipaksa gitu kan, dipaksa oleh keadaan zaman itu, maka mau tidak mau semua laporan itu harus digitalisasi, harus berbentuk angka dan harus berbentuk angka yang deskriptif yang bisa dikuantitatifkan. Karena ke depan itu hanya bicara data, angka dan fakta. Terakhir gitu kan, tentu saja harapan saya di masa-masa seperti ini gitu kan pengawasan berbasis komunitas transformasi tidak hanya memantau data hak tapi juga mengawal kebijakan itu yang saya sampaikan tadi di awal itu misalnya ada tahapan pre-election bagaimana mengawal ini juga buat teman-teman di luar apa penyelenggara misalnya apa saya tidak tahu apakah di sini juga ada teman-teman P2P yang dilibatkan misalnya kita menguji apakah janji mereka ketika saat kampanye sudah terbukti karena kalau dihitung mundur ini sudah lebih mereka 1 tahun berkuasa. Nah itu sebagai pengantar Bapak Ibu gitu kan. Nah artinya kalau ditanya apakah saya sedang mengupgrade diri ya gitu kan di saat ini justru saya sedang banyak baca buku gitu kan mengulang kembali kemarin apa yang luput apa yang kemarin yang sudah saya lakukan di sebenarnya di 2004 tapi terluput di 2000 kemarin itu menjadi pelajaran buat saya, buat teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kedepannya. Sebagai pengantar itu dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Boleh tekbirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tes. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dian Permata atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin diskusi untuk memperdalam tema kita pada hari ini. Baik itu yang bergabung secara daring maupun secara luring, kami persilakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Kordif, Bu Mariamah, ada yang ingin didiskusikan bersama narasumber kita pada hari ini. Kami persilakan Ibu. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati pada kesempatan ini. Tadi hadir pimpinan Bawaslu RI, Bapak Dr. Puadi, kemudian narasumber yang tak asing ya. Kalau untuk teman-teman Bawaslu Kepri sudah sangat kenal beliau karena sudah sering juga kita hadirkan secara langsung. Izin Bang, mungkin diskusi karena memang teman-teman ini harus perlu dipanaskan ini. Saya Iya, iya, iya. penasaran terkait ini Bang, kesiapan kita menghadapi yang tadi yang Aba bilang kecanggihan AI ke depan, teknologi informasi. Nah, beberapa kali pertemuan itu sebenarnya sudah pernah dibahas oleh Bawaslu dalam hal menyikapi untuk pemilu ke depan, transformasi teknologi informasi ke depan itu, kecanggihan AI, sehingga kita sulit membedakan yang mana fakta dan mana yang hoax gitu, atau tadi istilahnya defect gitu ya. Nah, sementara hari ini, sampai hari ini, tahun depan udah 2027 begitu, udah mulai lagi kita akan masuk persiapan pemilu berikutnya. Regulasi kita sendiri saja masih terjadi kekosongan hukum terkait menghadapi kecanggihan teknologi ke depan, Bang. Mungkin ada hal-hal yang perlu dibagikan dengan kami, Bang. Apa yang harus disiapkan ke depan bila mana kita memasuki era ini. Saya ingat kali kemarin pertemuan di RI itu, kita akan tiba pada masa di mana semakin bagus itu semakin dicurigai begitu. Nah, ini kan akan mewarnai pemilu atau pilkada di tahun 2029 ke depan. Mungkin itu Bang izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kordif. Memang kan begini, di 2019 sebenarnya sudah saya ingatkan teman-teman sebenarnya kan banyak pertemuan waktu itu di mungkin teman-teman buka di YouTube adanya eh, saya lupa Touch Forum gitu kan. Di situ itu pernah disampaikan waktu itu apa yang terjadi di ini hanya contoh kasus ya. Apa yang terjadi di Iran hari ini antara Amerika dan Israel dan Iran ketika menggunakan drone gitu kan. Bahkan tanpa tanpa harus ke sana dia juga langsung tepat sasaran. Artinya AI itu kita sadar gini sederhana aja gitu kan. Bu Mariama dalam 1 bulan terakhir anggaplah misalnya anggaplah gitu kan. 1 bulan ini bulan puasa ini dia tidak masak gitu kan. Dia selalu pesan GoFood gitu kan. Selama dua minggu lah, 2 minggu gitu kan. Ini tanpa merek ya, tapi kita contoh kasusnya. Di minggu ketiga itu GoFood secara algoritma itu di jam sekian, misalnya Bu Mariam itu sering itu pesan itu jam 2 siang sampai jam 4 sore gitu kan. Nanti di minggu ketiga biasanya secara otomatis algoritmanya si GoFood itu ini akan menawarkan Bu Mariama nggak pengen ikan pindang gitu kan ada gratis gitu kan 50% loh kayak gitu yuk. Nah, AI itu sama juga langsung captive market, dia captive person langsung. Sama gitu kan. Dia akan melihat itu kan tingkat kedalamannya. Nah, ada juga beberapa video di Touch Forum itu kan. Saya takut kalau disampaikan ini live di YouTube juga nggak? Ada live di YouTube ya? Karena kalau dilihat di YouTube itu pasti di ban karena saya pernah waktu di Zoom saya putar di Zoom ternyata live di YouTube di ban kemudian gitu kan di banned sama sama YouTube itu sendiri. Jadi
videonya itu disampaikan waktu itu zamannya Obama. Obama mukanya direplikasi, ton suaranya suara Obama gitu kan. Tapi mukanya itu bukan Obama. Ada misalnya Hillary Clinton, terus ada juga Presiden Demokrat yang lalu sebelum sebelum Obama itu Bill Clinton gitu kan. Ada juga lawan politiknya, ada George Bush dengan mimik muka yang yang berbeda tapi ton suara yang sama. Ini sama juga. Misalnya gitu kan. Misalnya ini ada Mas Lesmana gitu kan. Saya lihat itu kan. Misalnya Mas Lesmana ngomong misalnya di Natuna gitu. Di Natuna ngomong A B C D gitu kan. Ton suaranya sama. Tapi gitu kan ternyata di Kepri gitu kan, misalnya misalnya di Ternate, omongan Mas Lesmana itu disampaikan lugas dengan ton sampai lengkap betul. Tapi yang menyampaikan bukan Mas Lesmana. Misalnya pimpinan Sulawesi Selatan Malik menyampaikan. Nah, itu menjadi replikasi. Nah, kita Bapak Ibu sampai sejauh ini tidak punya kedalaman untuk memitigasi hal yang seperti. Nah, karenanya teman-teman gitu kan, sebelum mengarah ke sana kita bikin regulasi soal AI ya, teman-teman mulai baca gitu kan. Saya punya buku teman-teman itu kan. Ini ya ini soal soal kegemaran aja, misal aduh nggak kelihatan ya. Ini pakai layar soalnya. Ini saya beli buku ini tahun 2014, namanya Politiken Online gitu kan. Ya memang saya harus waktu itu belinya di Amazon. Ternyata apa yang disampaikan di sini itu benar sekali gitu kan. Ada percepatan besok kampanye gitu kan. Jadi besok kampanye itu lebih murah itu ya lewat AI dan seterusnya itu kan, lewat media sosial dan nah yang kita tidak punya kejelian melihat gitu kan, ini palsu apa enggak gitu kan. Atau bahasa sederhananya aja lah teman-teman, hari ini seliweran antara perang Israel versus Amerika dengan Iran lah gitu kan. Kita nggak tahu which one bombing yang benar gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Yang mana yang benar nih? Kita nggak tahu nih. Bayangkan informasi gitu kan. Dan yang kita tahu adalah TikTok punya Cina gitu kan. TikTok punya Cina, apakah beritanya itu disadur gitu kan atau tidak, kita juga nggak tahu. Nah, ini kan soal soal cara baca kita, teman-teman. Cara kedalaman baca kita, terus intuisi kita. Ini iya Mas Lesmana kayaknya nggak pernah ngomong kalimat seperti ini deh. Misalnya atau Bu Mariamah nggak pernah ngomong lu gue kan, nggak lucu. Atau saya punya teman Malaysia gitu kan. Ketika mau ngomong lu gue, kayaknya telinga kita kan agak aneh itu ya. Lu gue itu kan di Jakarta gitu. Nah, itu kan karakteristik yang harus kita pahami. Nah, di pemilu juga demikian gitu kan. Kayaknya partai ini nggak mungkin ngomong misalnya ada partai mengklaim misalnya ini tanpa ini hanya contoh kasus saja gitu kan. Misalnya kita tahu Green Party itu dekat dengan siapa gitu kan, identik misalnya kita misalnya PKB lah gitu. Kita contoh aja, ini hanya sebagai contoh, bukan tanpa kampanye. Tapi ada partai tertentu yang ngomong backgroundnya bukan partai PKB. Kira-kira kita percaya nggak atau tidak? Jadi intuisi kita juga harus dilatih. Terus ada partai misalnya yang sudah misalnya gini, ada partai memang sangat akronomik banget, misalnya partai yang disebut Wong Cilik gitu kan. Tanpa saya itu kan ini bukan masalah kampanye, tapi kita harus studi kasusnya. Tapi ada partai tentu yang mengatakan sama bahwa ini partai Wong Cilik. Nah, kayak gini gitulah kira-kira AI itu ke depan gitu kan, bagaimana memanipulasi pikiran kita, memanipulasi mata kita, memanipulasi juga pengetahuan kita. Maka apa yang harus kita lakukan lagi-lagi seperti apa yang disampaikan Bu Mariamah. Mau nggak mau kita harus banyak baca, banyak lihat, banyak lihat studi kasus gitu kan. Sering-sering buka YouTube di test forum itulah. Sering-sering buka betapa dahsyatnya AI memanipulasi kita. Bahkan kalau bicara tahapannya sebenarnya teman-teman, itu sudah mulai ketika arah ke sana itu, kalau teman-teman Mas Lesmana pasti tahu tuh soal kasus Cambridge Analytica. Waktu Facebook menggunakan data kan. Kalau teman-teman baca nanti buka lagi teman-teman gitu kan. Itu tahapannya mulai dari sana. Terus buka lagi gitu kan waktu Pilpres di Amerika gitu kan. Bahwa Hillary Clinton sendiri sepanjang yang saya tahu dia tidak menggunakan servernya salah satu penyedia pelayanan email terbesar di Indonesia di dunia. Dia punya server sendiri. Bayangkan sampai segitu. Artinya tahapan menuju perang sana AI itu sebenarnya sudah mulai gitu kan. Tahapannya cuma kita saja yang tidak sadar. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi gitu kan. Biar kalau bahasa orang Jawa nggak bulet gitu.
apa yang harus kita lakukan teman-teman gitu kan. Yang pasti ya regulasi kita tidak belum jauh sampai sejauh sana gitu kan. Kedua, yang bisa kita lakukan banyak literasi pengetahuan kita apakah orang tertentu itu memang memang dia identik dengan tertentu atau tidak. Itu yang menjadi sumbangan kita ke depan untuk mengantisipasi itu terjadi. Nah, terakhir ya pasti ya banyak baca gitu kan, banyak literatur soal AI, di fact itu bagaimana gitu kan. Termasuk ini nggak kelihatan buku saya. Nah, mana ya buku? Nah, ini politik online itu kan di sini saya beli 2014, ternyata saya buka lagi, saya resume saya ternyata masih berlaku sampai sini. Mungkin itu dulu Bu Kordif sebagai respon pertanyaannya gitu kan. Atau begini, misalnya kan eh, eh, apa eh, apa ya? Buat persiapan 2029 gitu kan. Karena ini eh, saya sudah sampaikan di Komisi 2 gitu kan. Ke depan itu tetap harus banyak kuantitatif gitu kan. Jadi teman-teman juga jangan alergi tuh soal matematika dan demokrasi gitu kan. Mas Resmana harus bisa Excel gitu kan. Kita juga nggak tahu besok rekrutmen penyelenggara harus bisa Excel minimal Pak Ketua. Jadi supaya dia tahu bisa menghitung kiri kanannya supaya jangan sampai salah gitu kan. Karena kita tahu kan banyak kemarin dalam tanda kutip ketika pemilu kemarin 1+1 gitu kan jadi 11 gitu kan. Itu menjadi satir kita, muasabah kita. Ini menjadi persiapan kita yang saya bilang tadi naik kelas. Mungkin itu dulu Bu Kordif. Baik, terima kasih Bapak Adian Permata. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Lesmana yang sudah mengaktifkan fitur raise hand-nya untuk dapat langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Dian, narasumber dan pimpinan Bawaslu RI ingin bertanya terkait ada menarik di ujung paparan Bang Dian itu terkait dengan pertanggungjawaban calon, di mana dalam kampanye mereka melakukan visi misi, menyampaikan visi misi, kemudian dalam pelaksanaan ini udah setahun nih tadi Bang Dian tadi sempat sebutkan udah setahun nih bagaimana pelaksanaan visi misinya. Apakah kemudian dia pasangan calon tersebut kemudian berubah dari visi misi tersebut? Nah kemudian bagaimana sih relasinya dengan pertanggungjawaban pemilih ya, kepada kepemilihnya gitu ya. Beberapa kemudian setelah dia jadi pejabat itu ya lepas tangan itu saja. Kemudian program berubah. Apakah ada mekanisme tertentu? Mungkin sebagai contoh, mungkin Bang negara-negara untuk seperti apa pertanggungjawaban seperti itu? Apakah cukup kalau misalnya dengan DPRD? Kalau misalnya DPRD itu ternyata dia kalau kita sekarang kan mayoritas antara di parlemennya dengan ketika di sejalan, maka suara rakyat ini lewat mana gitu untuk kemudian menanyakan oh visi misi kemarin yang dijanjikan itu seperti apa gitu. Mungkin itu bagian pertanyaannya. Ada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, Izin boleh Bapak Lesmana. saya respon langsung, Pak Bu Moderator? Ya, silakan Pak. Oke, makasih Mas Lesmana. Mas Lesmana masih di RI kan ya? Udah pindah? Sementara di Jatim Bang sekarang. Ya, di mana nih? Tadi ini ngelek di mana? Di Jatim sekarang. Ditugaskan di Jatim, Bang. Jatim. Oh, ya siap. Kabak pengawasan. Siap, iya. Oke. Nanti kita ketemu lah di Jatim. Nah, makasih Mas Lesmana. Memang begini, ini di luar di luar ya, di luar. Tapi bagi saya ini kita tidak ini gitu kan. Artinya ini mengisi ruang pengetahuan kita gitu kan. Karena teman-teman kan di pemilu itu banyak banget data gitu kan. Banyak data yang sebenarnya itu bisa di apa ya, bisa di amplifier tuh banyak banget sebenarnya. Misalnya begini, kita tahu ini juga untuk reflektif diri kita gitu kan. Termasuk masa post election. Kalau kita bicara tadi post election itu misalnya apa sih yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan di Undang-Undang 7 perintah itu banyak yang tidak dilaksanakan kan gitu. Kalau saya sih identifikasi baik ya saya bilang ada beberapa hal yang bahkan saya sampaikan secara terbuka, ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan gitu kan. Nah, tapi untuk mengisi ruang misalnya gini kan, tidak hanya tidak muasabah soal kita, tapi kita juga muasabah kadang-kadang agak bergeser sedikit supaya kita bisa juga menambah pengetahuan yang lebih. Misalnya saya sih kemarin itu ngecek gitu kan, misalnya teman-teman gitu kan.
Ini teman-teman apakah teman-teman pemantau itu diajari misalnya mengevaluasi masa post election, masa janji visi janji kampanye dari kandidat. Nah, ini kan literatur yang sebenarnya jarang, tapi teman-teman penyelenggara itu punya datanya banyak banget gitu kan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan apa? Kita tahu pemilu di kita itu sebenarnya basisnya itu swing voter sama fan base gitu kan. Kalau kita ini agak sedikit melenceng ke bukan arah ke penyelenggaraan pemilu, tapi secara demokrasi secara besar kita coba meliuk-meliuk gitu kan. Karena memang saya juga concern di sana gitu kan. Lemahnya partai ID di Indonesia karena memang tidak ada pertanggungjawaban dari kandidat terpilih sama dengan pemilih itu sendiri. Tidak ada keterikatan. Karena apa yang disampaikan ketika dia masa kampanye itu bertolak belakang ketika dia sudah duduk. Nah, ini menjadi lemahnya ya antara keterikatan antara pemilih dengan kandidat yang dipilih gitu kan. Nah, pada satu sisi gitu kan penyelenggara itu punya dokumen gitu, dokumen visi misi kandidat partai dan seterusnya. Yang paling enak itu dilihat misalnya eh, kampanye misalnya pilkada lah, pilkada. Itu bisa dilihat sudah berapa banyak sih janji-janji kampanye yang sudah terrealisir. Ini misalnya gini kan tanpa ada cut off misalnya terjadi efisiensi Mas Lesmana. Kalau efisiensi semuanya kena semua ya nggak bisa terwujud ya. Ini dalam situasi kenormalan gitu kan. Sekarang kan ekonomi Indonesia ini dalam situasi ini up and down gitu ya, naik turun. eh, Kalau sama kayak zaman COVID ada relaksasi terus apalagi realokasi terus apalagi istilah-istilah ekonomi gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya sama gitu kan. Sebenarnya gini kan teman-teman penyelenggara punya ruang gitu kan, punya ruang melatih intuisi risetnya tadi kalau disampaikan sama Pak Kordif gitu kan, bagaimana menguji misalkan relasi antara pemilih dengan kandidat gitu kan. Apakah memang terjadi misalnya dalam keterikatan kalau di istilah di ini nih partai ID-nya kuat atau tidak gitu kan, terwujud atau tidak janji-janji kampanyenya itu, maka tidak heran gitu kan kalau teman-teman lihat angka-angka misalnya suara sah dari partai politik itu kan dia naik turun, nggak pernah ajak gitu kan. Dia selalu begini-begini, grafiknya kayak denyut jantung Bu Muryamah gitu kan, ngasih jajan anak-anak gitu kan, nyanyi begini-begini kan naik turun. Atau para istri ketika nggak dapat THR dikasih THR dari para suami gitu kan, naik turun gitu kan jantungnya. Nah, kayak gitu volatility sangat tinggi gitu kan. Dan ini bisa menjadi pelajaran Mas Lesmana. Hanya saja kan memang kebiasaan itu belum 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 banyak dilakukan di kita. Tapi itu bisa dimulai dari kita gitu kan. Ya banyak hal lah itu yang bisa dilakukan. Gitu Mas Lesmana. Nantilah di Jatim kalau saya mampir ke Jatim nanti. Silakan Bu moderator. Baik, terima kasih Pak Dian Permata. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kami persilakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dian Permata untuk memberikan closing statement-nya. Kami persilakan, Pak. Baik, teman-teman yang saya hormati, karena memang ini judulnya refleksi, maka dalam konteks puasa, maka ini dikatakan muhasabah gitu kan. Pada prinsipnya, eh, saya berharap teman-teman itu naik kelas gitu kan, naik kelas itu kan dengan berbagai macam cara gitu kan. Entah banyak masa baca buku itu kan, studi kasus atau riset-riset kepemiluan, mini-mini riset kepemiluan itu dilakukan di masa-masa bagi saya itu kalau istilah teman-teman apa hiburan itu masa hiatus gitu kan. Masa non tahapan ini justru justru menjadi masa 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 golden time teman-teman mengisi kemampuan teman-teman gitu kan. Karena eh, dalam diskursus saya berrelasi dengan teman-teman Komisi 2 sudah saya sampaikan ke depan itu pemilih itu tidak hanya soal deskriptif tapi juga berurusannya dengan kuantitatif gitu kan. Maka mau tidak mau gitu kan teman-teman sudah mulai misalnya yang tidak bisa Excel coba belajar Excel bagaimana cara gitu kan. Nah, ini agar kenapa kualitas kepemiluan kita sebagai kelembagaan juga meningkat, kualitas orangnya pun juga meningkat. Itu harapan saya, teman-teman, dengan harapannya adalah puasa kali ini di masa non tahapan semoga
kita mendapat banyak pintu kepintaran kita dari kalau anak pondok pesantren itu bersanad dengan orang-orang lain lah gitu kan. Semoga untuk modal kita untuk sampai pemilu 2029. Itu eh, Bu Moderator sebagai penutup dan sebagai penyemangat buat teman-teman. Baik, terima kasih banyak Bapak Dian Permata. Kami aturkan atas materi yang telah disampaikan pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, setiap perjumpaan yang indah selalu kita harapkan berakhir dengan keberkahan. Marilah kita tundukkan hati sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Afendo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah. Ya Allah, yang maha agung lagi maha mulia, pada hari ini kami telah menyelesaikan rangkaian kegiatan ngabuburit pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan tema refleksi pasca pemilihan penguatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kepada kami dan para pemimpin kami kekuatan serta keteguhan hati untuk menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan. Tanamkan dalam diri kami dan para pemimpin kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban, agar setiap urusan kami membuahkan hasil yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Pengabul doa, ampunlah dosa-dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Kabulkanlah doa kami. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Saudara Muhammad Afendo. Semoga doa tadi mengiringi setiap langkah kita dan tugas kita di bulan yang suci ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, ngabuburit pengawasan. Semoga apa yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini dapat menjadi penguat kita dalam mendorong profesionalitas menjalankan tugas-tugas pengawasan. Sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Dian Permata, Bapak Ibu yang bergabung baik secara daring maupun luring. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Izin Bang Dian. Terima kasih banyak Bang atas kesempatan waktunya untuk Kepri. Semoga nanti Sana. bisa ketemu langsung Bang, nggak Zoom lagi. Sana buka puasa jam berapa? 18.19 Bang. Oh, beda 5 18.20. menit lah.